Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita bisa ada sebagaimana adanya. Tentu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Nah, dalam pembacaan hari ini Yesaya pasal 8 kita melihat Nabi Yesaya mendapatkan firman daripada Allah untuk dia sampaikan. Dan dalam bagian ini kita melihat Nabi dipakai oleh Allah sebagai tanda pernyataan Tuhan kepada umat Yehuda, yaitu dengan nama anaknya. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa disebut namanya anaknya itu dan menunjukkan bahwa umat Israel akan dibuang ke Asyur. Firman Tuhan berbunyi demikian di ayat pertama, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Syalal Hasbas." Maher Syalal Hasbas. "Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Syalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur." Nah, ini sebagai tanda pada Tuhan melalui anak dari Nabi ini. Nah, di ayat 5 berbunyi demikian. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, "Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloa yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel." Ini menunjukkan bahwa bangsa Asyur akan bergerak melawan mereka, kekuatan yang lebih besar daripada Aram, daripada Israel, kerajaan utara. Tetapi firman Tuhan di ayat 9 sangat menarik. "Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga, ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami." Jadi bangsa-bangsa lain akan mencoba melakukan hal yang jahat atau menghancurkan umat pilihan Allah, tetapi Allah ada di pihak bangsa umat pilihan ini. Tentu mereka yang bertobat, yang kembali memperbaharui hidup mereka, yang mau mendengar suara Tuhan. Dan umat pilihan ini, bangsa Yehuda, tidak mengalami kehancuran sama sekali. Artinya tidak dibinasakan bangsa itu, tetapi memang banyak yang mengalami kematian, yaitu mereka yang mengeraskan hati, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Dikatakan begini, orang-orang lain bisa saja merancangkan hal yang jahat, silakan. Kita nggak bisa berkata, tolong dong jangan buat yang jahat terhadap kami.
Saudara tidak bisa berkata kepada orang lain supaya orang lain tidak melakukan hal yang jahat kepada kita atau merancangkan hal yang jahat kepada kita. Bisa saja, silakan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang terpenting adalah ya Allah menyertai kita. Ketika Allah menyertai kita, ya siapa yang menjadi lawan kita? Ya ada firman-Nya berkata, jika Allah di pihakku, siapa musuhku? Siapa yang bisa mengalahkan kita? Ya, jadi jangan kita takut dengan rancangan-rancangan orang yang jahat dalam hidup kita. Ya, dikatakan ayat 10 tadi, buatlah rancangan tetapi akan gagal juga. Apabila ambillah keputusan tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Wah, ini yang menarik. Yang pertama, Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, coba katakan di kiri kananmu, Allah menyertai engkau. Iya, Allah menyertai engkau. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ketika kita sulit merasakan atau tidak melihat bahwa Allah menyertai kita, kita akan bisa lemah. Ya, kita merasa, kok saya ini seperti ini ya? Oh, kok nggak ada pengharapan ya? Kok lemah ya? Kok keadaan seperti ini ya? Susah ya hidup ini ya? Wah, kalau kita tidak melihat kepada Allah, maka kita akan fokus kepada masalah kita. Jadi orang-orang yang tidak memandang kepada Allah, kecenderungan adalah memandang kepada persoalan. Nah, ketika orang memandang kepada persoalan saja atau fokus kepada persoalannya, dia akan melihat persoalannya akan berat sekali dan dia akan lemah. Dia akan berkata, sepertinya nggak sanggup deh hidup seperti ini, karena persoalan saya sangat besar sekali, sangat luar biasa. Beban ini rasanya berat. Tetapi ketika kita memandang kepada Allah, maka kita akan melihat Allah kita yang maha besar, maha kuasa. Fokus kepada Allah membuat kita melihat masalah-masalah kita itu kecil. Sebab Allah jauh lebih besar dari persoalan kita. Amin. Allah jauh lebih besar daripada beban pergumulanmu. Allah jauh lebih hebat dari hebatnya penyakit itu, hebatnya penderitaan itu ya. Hebatnya kesukaran itu. Allah kita jauh lebih hebat. Dan Allah yang hebat ini, yang luar biasa, yang dahsyat ini menyertai kita. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ini kita harus memahami, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sangat luar biasa. Gambarannya begini, ketika kita berada atau berjalan ya di antara orang-orang jahat, perampokkah, penodongkah, orang apakah, kejamkah, nggak apa-apa. Tetapi ketika kita berjalan, kita didampingi oleh ya pasukan-pasukan elit ya gitu loh, yang lengkap dengan senjatanya. Ya, kenapa kita harus takut berada di daerah yang seram itu, daerah yang penuh kejahatan itu, sementara kita dikelilingi oleh pasukan elit yang siap mati, pasukan yang terlatih, ya lengkap dengan senjata yang canggih. Nah, kalau kita sedang berjalan dan berdampingan dengan pasukan yang hebat ini, kenapa kita takut? Nah, bukankah lebih dari sekedar pasukan elit itu, Allah kita membentengi kita luar biasa. Ya, apapun persoalan kita, apapun rancangan orang untuk melakukan hal yang jahat kepada kita, Tuhan bisa gagalkan kok. Bahkan menarik ketika pengalaman Yusuf ya, luar biasa ya. Saudara-saudaranya merancangkan hal yang jahat, ya ternyata Yusuf bilang apa? Ya, kalian mereka-reka yang jahat buat saya, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk satu kebaikan. Ini satu hal yang dahsyat. Oke, hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami beban yang seperti ini hebatnya? Tuhan, mengapa saya harus mengalami ya persoalan yang sangat berat ini, keuangan yang sangat berat ini, penyakit yang sangat berat ini? Ya, kok gigi bengkak ini, gusi bengkak ini, kok nyut-nyut ini. Bapak Ibu, apapun penyakit kita, apapun penderitaan kita, Tuhan menyertai kita. Tinggal kita berkata, Tuhan, aku tahu Engkau bersama dengan aku. Kuasamu ajaib, kuasamu luar biasa. Ya, terlalu mudah bagimu Tuhan untuk menolong aku. Terlalu mudah bagimu Tuhan untuk membebaskan aku dari kemulut ini, dari penyakit ini, dari penderitaan ini. Tetapi jika Engkau Tuhan izinkan aku harus alami, aku mau tetap bersyukur. Ya, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kesesakan, ketika mengalami pergumulan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tetapi faktanya memang Bapak Ibu, walaupun ayat ini kita tahu ketika kesesakan itu menimpa hidup kita dan kita sudah berdoa, kemudian pertolongan Tuhan belum kunjung tiba datang, hati-hati. Di sini kita mulai tergoncang. Ya, mulai bisa tergoncang iman kita. Bisa kita melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bisa kita meninggalkan Tuhan. Ya, bisa kita akhirnya datang kepada kuasa kegelapan. Perhatikan di ayat 19 dikatakan begini. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar. Perhatikan, apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit. Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Nah ini fakta Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai ada kesesakan, ada kelaparan, sakit, penyakit. Kita sebagai kita katakan kita anak Tuhan, kita orang percaya. Tapi ketika kesesakan itu datang luar biasa, kita Tuhan kenapa seperti ini? Mau mati aja rasanya, Tuhan mati saja, saya nggak mau hidup seperti ini. Tuh bahkan ada godaan untuk datang kepada roh-roh kegelapan, roh-roh yang sebenarnya tak punya kuasa. Tapi faktanya Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami hal itu. Begitu luar biasa penyakit itu, sudah berdoa tidak kunjung sembuh, pergi aja ke dukun. Kalau dukun bertindak dan ternyata sembuh kan berarti atas izin Tuhan. Itu pandangan saya dulu. Keliru Bapak Ibu Saudara, keliru. Tuhan tidak pernah mau memakai kuasa dukun. Gak pernah, karena itu bertentangan. Bagaimana hal yang kudus bisa bersama-sama dengan hal yang tidak kudus? Gak bisa. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bukankah Tuhan katakan jangan ada Allah lain padamu untuk engkau sembah. Aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Hanya satu-satunya Allah yang layak disembah adalah Allah kita, Allah yang hidup. Maka dikatakan, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Wah, ini sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang menyebut diri sebagai orang percaya, masih lebih takut kepada roh-roh nenek moyang. Masih lebih taat kepada orang-orang mati daripada kepada Allah. Mengapa Pak Pendeta bicara seperti itu? Faktanya begini. Kalau ada adat atau budaya sebenarnya bertentangan dengan firman Allah, tetapi begitu kuat memegang adat ini. Misalnya contoh kalau misalnya dalam keluarga sakit gitu kemudian orang-orang tua berkata, kamu harus pergi ke kuburan kakekmu, ke kuburan nenekmu, ke kuburan mbahmu, ke kuburan bayimu, ke kuburan opah omahmu. Kamu harus pergi ziarah ke sana dan nanti tolong sampai di sana, kamu berdoa, cuci muka di sana katakan ini saya mbah, opah datang. Wah, kamu akan disembuhkan. Nah, kadang-kadang kita mendengar seperti itu dan ada orang-orang Kristen pergi juga ke sana dan merasa lega dia ketika sudah pergi ke kuburan kakek neneknya atau buyutnya. Bapak Ibu Saudara, ini tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Pertolongan kan dari Tuhan, bukan dari orang mati. Maka dikatakan bagaimana mungkin
Ya, haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Kita orang hidup, kenapa pergi kepada orang mati? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ironis sekali bukan? Maka diingatkan oleh Nabi Yesaya umat ini supaya tidak meminta petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Ada nggak orang Kristen yang masih melakukan hal seperti ini? Ya, kalau kita mau jujur dan berkata ya jangan marah ya, orang-orang yang melakukannya memang ada. Jangan marah, karena saya dulu ada di dalamnya, begitu loh, terlibat di dalamnya. Nah, tetapi perjumpaan dengan Tuhan, pengajaran yang benar, ya harus kita pegang. Dan kita mau berkata, tidak untuk kuasa kegelapan, tidak untuk roh-roh nenek moyang, tidak untuk roh-roh peramal, tidak. Roh orang mati, bagaimana? Dia sudah ada dia kepada tempat yang sudah ditentukan Allah. Ya, yang daripada Allah kembali kepada Allah, yaitu roh itu. Yang daripada tanah kembali kepada tanah, kan begitu. Jadi nggak mungkin lagi roh itu gentayangan, nggak bisa. Ya, tidak bisa roh itu gentayangan. Nah, terus kalau ada yang sedang gentayangan terus berbicara, oh suaranya kan seperti suara kakek loh, benar-benar loh. Dia tahu semuanya loh. Iya, betul, dia tahu. Dan itulah pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan kuasa kegelapan. Akhirnya manusia tertipu. Nah, kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh roh-roh itu. Ya, melakukan. Ya, masih memberikan sesajen misalnya. Masih memberikan penyembahan-penyembahan itu kan. Orang percaya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Ya, jangan meminta petunjuk kepada dunia orang mati. Ya, jangan meminta petunjuk kepada roh-roh peramal. Ayat 20 jelas sekali kan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Carilah pengajaran yang benar. Carilah Allah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari kesesakan itu, dari kemelut itu. Bahkan Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi kemelut itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berkata begini. Saudara dan saya, kita memiliki kemampuan untuk menghadapi segala persoalan yang Allah izinkan harus kita hadapi. Kenapa? Karena ketika Allah izinkan itu, sebenarnya Allah tahu kemampuan kita untuk menghadapinya. Sebab Allah tidak mengizinkan persoalan pergumulan yang terlalu besar sehingga kita tidak mampu menghadapi. Tidak. Jadi kalau saudara hari ini mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, berat sekali bebanku, pergumulanku. Ya, betul, berat pergumulanmu, tetapi kekuatanmu jauh lebih besar daripada pergumulanmu. Ya, karena Tuhan tidak memberikan kita, mengizinkan kita menghadapi pencobaan melebihi kekuatan kita. Berarti, pergumulan ini, pencobaan ini berat banget ya. Betul, tetapi kekuatan kita rupanya jauh lebih besar dari persoalan kita. Dan lebih lagi ketika kita memandang kepada Allah, kuasa Allah jauh lebih besar daripada persoalan kita. Amin. Allah sanggup menolongmu. Katakan, Allah sanggup menolongmu. Ya, sebab Dia menyertai kita kan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami segala bentuk persoalan pergumulan hidup, kita tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semua ada dalam seizin Allah, kedaulatan Allah. Termasuk pandemi ini, termasuk kesulitan ekonomi yang kita alami, ada dalam kedaulatan Allah. Dan kita mau berkata, terpujilah Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai kami, yang menyertai aku. Dan aku mau bawa beban pergumulanku kepada Tuhan. Dan aku memandang kepada Allah yang maha besar, Allahu Akbar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang El Shaddai. Wow, dahsyat. Dia lebih besar dari segala persoalan, dari segala beban hidup yang sedang kita alami.
datanglah kepadanya, maka Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Jangan ikuti petunjuk-petunjuk dari dunia, jangan ikuti petunjuk-petunjuk dari roh-roh kegelapan, jangan ikuti petunjuk dari kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita mau mengikuti pengajaran yang benar. Datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita nikmati kehidupan ini bersama dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita saat ini. Kita serahkan segala persoalan kita.